Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah matematika. Kalian sudah menyiapkan bukunya? Buku catatan, buku tugas, buku paket disiapkan, juga alat tulisnya. Ya, anak-anak, kita akan belajar lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu kita sudah menuju pada materi selanjutnya, yaitu bab 5, yaitu teorema Pythagoras. Ya, sudah siap kan? Yuk kita mulai dengan materi bab 5, yaitu teorema Pythagoras. Kita belajar matematika pada semester gasal ini, ya. Ya, kita mulai dengan teorema Pythagoras, siap kan? Ya, kita lanjutkan dengan pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang ahli matematika yang bernama Pythagoras. Nanti kalian bisa melihat atau mencari siapakah itu Pythagoras, cari di Google ya. Banyak sekali, atau di buku-buku di media yang lain juga banyak. Kita teruskan dulu. Pada setiap segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Perhatikan segitiga berikut. Ini adalah segitiga ABC yang siku-siku di A, di mana sudut A-nya adalah 90 derajat, maka sisi siku-sikunya adalah AB dan AC. Sisi siku-siku ini adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku, ya. Sedangkan sisi miringnya yaitu BC. Sisi miring adalah sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku, selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi pada segitiga ABC di kiri ini, sisi miringnya tetap BC. Kalaupun segitiga ibu diputar, tetap sisi miringnya adalah BC karena di hadapan sudut siku-siku yaitu di A. Kita putar, ya, tetap sisi miringnya BC ya karena siku-sikunya di A. Ya, kita putar bagaimanapun tetap sisi miringnya adalah BC. Ya, kita lanjutkan. Pada luas persegi. Rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Persegi tahu kan? Ya. Contohnya, hitung luas persegi jika panjang sisinya 25 cm. Kemudian yang kedua, tentukan masing-masing luas persegi pada gambar 1 dan 2 di kanan ini. Kita jawab, apabila sisinya 25 cm, maka luasnya adalah 25 pangkat 2, 625 cm persegi. Kemudian pada gambar 1 ini, karena sisinya AB, maka luasnya AB pangkat 2. Sedangkan kalau sisi yang kedua ini, sisinya BC, maka luasnya adalah BC pangkat 2. Sekarang teorema Pythagoras. Kita menuju pada teoremanya. Perhatikan segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya di A. Maka AB dan AC itu merupakan sisi siku-siku dan BC merupakan sisi miring. Ya, perhatikan segitiganya. Kita pindahkan luas 1 dan luas 2 pada luas ketiga. Ini luas 1 adalah B pangkat 2, luas 2 adalah AC pangkat 2, dan luas 3 adalah BC pangkat 2. Karena kedua luas ini ditempelkan di sini menempati bingkainya, maka dikatakan bahwa luas 1 tambah luas 2 sama dengan luas 3. Atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, sekarang rumusnya untuk teorema Pythagoras. Rumusnya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kalau ini segitiga ABC ini siku-sikunya di A, maka
AB dan AC adalah sisi siku-siku dan BC adalah sisi miring. Ya, sisi miring atau disebut dengan hipotenusa ini berada di hadapan sudut siku-siku. Jadi sisi miring ini selalu di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Ya, kalau yang mengapit sudut siku-siku disebut dengan sisi siku-siku. Lanjut, contoh. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut. Ini ada persegi panjang ABCD dengan panjang sisinya 7 cm dan 24 cm, kemudian tarik diagonal AC, ya. Maka sudut siku-sikunya di B, sehingga AC ini merupakan hipotenusa atau sisi miring. Maka kita jawab AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat, ya. Atau AB kuadrat tambah BC kuadrat, 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 576 ditambah 49 yaitu 625. Karena ini kuadrat, maka AC-nya adalah akar dari 625 yaitu 25. Jadi panjang diagonal AC ini adalah 25 cm. Paham ya? Karena yang kita pandang adalah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, maka AC merupakan hipotenusa atau sisi miringnya. Paham? Ya, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua, yaitu segitiga ABC adalah sama sisi dengan tinggi DC. Tingginya DC, ini sama sisi, berarti semua sisinya sama panjang 10 cm. Tentukan AD dulu, baru nanti tentukan panjang tinggi DC. Ya, karena ABCD sama sisi, maka AC sama dengan AB sama dengan BC sama dengan 10 cm, dan AD sama dengan DB sama dengan separuhnya, maka 5 cm. Jadi AD-nya sudah ketemu 5 cm, sekarang kita cari tinggi DC-nya. Pada segitiga ADC ini, siku-siku di D, maka AC merupakan hipotenusa atau sisi miring. Ingat bahwa AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AC-nya 10 kuadrat ditambah AD-nya 5 kuadrat tambah DC kuadrat. 100 sama dengan 25 ditambah DC kuadrat. Maka DC kuadrat adalah 100 dikurangi 25, DC adalah DC kuadrat 275, maka DC itu akar dari 75. Akar 75 itu adalah akar dari 25 kali 3 atau 5 akar 3, maka panjangnya DC atau tinggi segitiga ABC atau adalah DC yaitu 5 akar 3. Paham ya? Ya, kita lanjutkan dengan catatan. Pada contoh 2 tadi, panjang sisi ABC adalah 10 cm, tingginya 5 akar 3 cm. Pada setiap segitiga sama sisi, jika S sisinya S, maka tingginya setengah S akar 3. Misalnya, sebuah segitiga sama sisi panjangnya 36, maka tingginya setengah kali 36 akar 3 atau 18 akar 3. Ini rumus ya. Rumus untuk mencari tinggi segitiga sama sisi yaitu setengah kali sisi akar 3. Ya. Lanjut. Contoh 3, kubus KLMN OPQR, panjang rusuknya adalah 8 cm. Tentukan panjang KM. KM ini merupakan diagonal sisi. Ya, diagonal sisi dari kubus. Ketahui panjangnya 8 semuanya sisinya. Kita hitung. Ya. Pada segitiga KLM, sudut L adalah 90 derajat. Ini 90 derajat. Maka ini KL-nya sama dengan LM sama dengan 8 cm. Maka KM kuadrat, KM ini segitiganya KLM ya. KM-nya adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Yaitu 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka KM kuadrat 64 ditambah 64
atau KM kuadrat adalah 64 kali 2. Maka KM-nya adalah 64. Akar dari 64 kali 2, akar 64 itu 8, maka 8 akar 2. Jadi KM-nya adalah 8 akar 2. Ya, kita teruskan. Pada segitiga KMQ, sudut M adalah 90 derajat. Maka kaki kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. MQ-nya 8, kemudian KM-nya tadi 64 kali 2, KM kuadrat ya, 64 kali 2. Maka kaki kuadrat sama dengan KM kuadrat 64 kali 2 ditambah 8 pangkat 2. Nih, 8 pangkat 2. Maka kaki kuadrat adalah 64 kali 2 ditambah 64. Kakinya 64 kali 3. Atau kaki adalah akar 64 kali 3. Akar 64 itu 8. Sehingga kakinya 8 akar 3. Begitu ya. Ini merupakan suatu rumus juga nanti. Ya, KM-nya 8 akar 3. Ini ya. Rumusnya ya. Pada setiap kubus yang panjang rusuknya S, maka panjang diagonal sisinya S akar 3 dan setiap diagonal ruangnya S akar 3. Saya ulang ya. Pada kubus panjang diagonal sisinya S akar 2 dan panjang diagonal ruangnya S akar 3. Misalkan sebuah kubus rusuknya 23 cm, maka panjangnya diagonal sisinya 23 akar 2. Panjang diagonal ruangnya 23 akar 3. Ini berlaku pada setiap kubus. Ya, ini rumus ini ya, dihafalkan. Nah, contoh yang keempat. Pada gambar balok di bawah ini tentukan panjangnya BD dan yang kedua panjangnya BH. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjangnya AD 12 dan AB 9. Maka panjangnya BD ini merupakan sisi miring dari diagonal dari sisi miring dari segitiga BAD. Ini ya. Maka segitiga ABD juga boleh, sudut A-nya 90, maka BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini bukan 91 ya, tapi 81 ini ya. Tambah 144, 225. Sehingga BD sama dengan akar 225 yaitu 15. Jadi panjangnya BD 15. Ini ralat di sini ya, ralat ini 81. Kemudian pada segitiga BDH, segitiganya siku-siku di D, maka BH ini merupakan sisi miringnya. Jadi BH kuadrat sama dengan BD kuadrat tambah DH kuadrat. 225 ditambah 8 kuadrat. 225 tambah 64, 289. Sehingga panjangnya BH adalah akar dari 289 yaitu 17. Ya, panjangnya BH adalah 17 cm. Ya, begitu ya. Paham ya? Nah, sekarang triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras. Contoh 1. Ini ya. Perhatikan segitiga di kanan ini segitiga ABC. Jika AB-nya ini 5, kemudian AC-nya ini 12, dapat dihitung bahwa BC-nya, sisi miringnya, adalah 13. Ini adalah 5, 12, 13 ini merupakan triple Pythagoras. Karena apa? Karena 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Sehingga angka 5, 12, dan 13 ini merupakan triple Pythagoras.
gitu ya. Kita lanjutkan. Ciri-ciri triple Pythagoras. Kita telah mengetahui bahwa pada segala siku-siku, sisi miring selalu merupakan sisi yang terpanjang. Jika 3, 5, 4 triple Pythagoras, maka 5 adalah merupakan sisi miring. Karena 5 merupakan sisi yang terpanjang, ini ya 5 ini. Dan 3, 4 merupakan sisi siku-siku. Sehingga 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sekarang contohnya, 7, 24, 25 apakah merupakan triple Pythagoras? Ya, kita cari dulu bahwa sisi yang terpanjang adalah 25. Sehingga kita selidiki, apakah 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 25 kuadrat? Ya, kalau betul, maka angka 7 atau bilangan 7, 24, 25 merupakan triple Pythagoras. Karena apa? Karena 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Ya, 49 tambah 576 sama dengan 625. Sehingga bilangan 7, 4, 25 merupakan triple Pythagoras. Atau tadi 3, 4, 5 juga merupakan triple Pythagoras. Nomor 3, pada kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras, 6, 8, 10, 14, 48, 50, 4,5, 6, 7,5. Ya. Kemudian kita menghitung cara menentukan triple Pythagoras. Jika ini segitiga siku-siku, di sini siku-sikunya, sisi siku-sikunya adalah m kuadrat dikurangi n kuadrat. Kemudian di sini sisi siku-siku yang lain 2 kali m kali n. Sisi miringnya m kuadrat tambah m kuadrat tambah n kuadrat. Cara menentukan triple Pythagoras, ambil sembarang bilangan bulat positif m dan n dengan m lebih dari n. Sehingga rumus untuk menentukan triple Pythagoras adalah 2 kali m kali n, kemudian m kuadrat dikurangi n kuadrat dan m kuadrat tambah n kuadrat. Contohnya, jika m-nya kita ambil 2, syaratnya m lebih besar dari 1 dari n. Kalau m-nya 2, n-nya kita ambil 1. Karena kita masukkan 2 kali m kali n berarti 2 kali 2 kali 1, 4. M kuadrat dikurangi n kuadrat berarti 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 berarti 4 kurangi 1, 3. M kuadrat tambah n kuadrat berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2, yaitu 4 tambah 1, yaitu 5. Maka bilangan triple Pythagorasnya adalah 3, ini 3, 4, 5. Ya, begitu anak-anak. Mata pelajaran kita pada hari ini yang terakhir dalam menentukan triple Pythagoras. Kita lanjutkan besok. Bagaimana? Sudah jelas kan? Kalau masih belum jelas, kalian bisa buka buku paket, bisa buka di YouTube, atau bisa buka di media yang lain, di Google dan sebagainya. Silahkan. Ya, jangan lupa tetap semangat untuk selalu belajar. Apabila ada kesulitan, segera dicari penyelesaiannya, cari solusinya, ditanyakan. Kemudian tugasnya kalian buka di kolom tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.